Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Alfiansyah Indrawan dengan NIM 18520509. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Komunikasi Fiber Optik. Pada komunikasi fiber optik memiliki diagramnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya ada di slide selanjutnya. Sistem komunikasi serat optik atau sistem komunikasi serat optik SKSO secara blok diagram dapat dilihat pada gambar slide sebelumnya, yaitu tadi. Dari gambar tersebut terlihat bahwa sistem dibagi tiga bagian, yaitu yang pertama transmitter, kedua receiver, dan fiber optik. Transmitter terdiri dari interface analog atau digital, voltage to current converter, sumber daya, dan coupler dari sumber cahaya ke fiber optik. Sumber cahaya dapat dimodulasi analog maupun digital. Pada modulasi analog perlu diperhatikan bahwa impedansi input interface harus max dan impedansi interface agar terjadi transfer daya yang maksimal. Selain itu juga harus mempertimbangkan limit amplitude sinyal input. Untuk interface digital, sinyal input dapat berupa sinyal yang sudah digital maupun sinyal analog yang telah dilewatkan pada analog to digital converter. Selanjutnya, voltage to current converter merupakan interface elektrik yang mengubah input berupa tegangan digital menjadi arus yang dibutuhkan komponen sumber cahaya. Komponen sumber cahaya dapat berupa light emitting diode atau sering kita sebut yaitu LED maupun injection laser diode atau ILD. Jumlah cahaya yang diemisikan dari LED atau ILD sangat tergantung jumlah arus drive yang masuk ke dalam komponen tersebut. Untuk itu, pada voltage to current converter dilengkapi dengan rangkaian driver antara transmitter dengan receiver dipasang medium transmisi berupa kabel fiber optik. Fiber optik dapat terbuat dari bahan gelas maupun plastik, di mana struktur dari fiber optik dari core atau inti, cladding, dan jaket pelindung. Jenis fiber yang digunakan, panjang lintasan fiber, serta panjang gelombang yang akan dilewatkan sangat tergantung pada kebutuhan yang sudah diperhitungkan dalam perencanaan jaringan fiber optik. Untuk mengcover cahaya yang diemisikan oleh sumber cahaya agar dapat masuk ke dalam kabel fiber optik dibutuhkan coupler. Coupler sumber cahaya ke optik merupakan interface mekanik seperti lensa. Di sisi penerima akan ada coupler fiber to lag detector yang berfungsi untuk mengcover sejumlah cahaya dari kabel fiber optik masuk ke dalam detektor cahaya. Pada bagian penerima atau receiver, cahaya yang dibawa oleh fiber optik akan diubah menjadi gelombang elektrik, kembali menggunakan detektor cahaya. Detektor cahaya yang digunakan dapat berupa diode positif intrinsik, negatif, pin, P tipe, intrinsik, dan N tipe, atau diode avalanche atau APD. Detektor cahaya akan mengubah cahaya menjadi arus. Proses selanjutnya, arus input ini harus diubah ke dalam bentuk ketegangan output agar dapat diolah dengan menggunakan current to voltage converter. Output tegangan akan diumpankan ke dalam interface. Output tegangan analog akan diolah oleh interface analog. Demikian juga dengan output tegangan digital akan diproses oleh interface digital yang dilengkapi dengan digital to analog converter. Tegangan keluarnya dihasilkan berupa sinyal digital. Selanjutnya akan dikonversi menjadi sinyal analog menggunakan digital to analog converter atau DAC. Struktur dari fiber optik ini yang pertama yaitu yang paling inti atau penting yaitu core, kemudian cladding, casting, track member, dan yang ini adalah outer jacket atau pembungkusnya, pembungkus kabel. Di sini adalah untuk penjelasannya lebih lengkapnya. Core atau inti adalah bagian terdalam yang terbuat dari kaca atau plastik transparan, sangat tipis, fleksibel, dan memiliki bentuk silinder. Fungsi dari core adalah memandu cahaya ke arah sejajar dengan porosnya karena merupakan pembawa utama dan pemandu gelombang cahaya. Ini bisa disebut sebagai pemandu gelombang optik. Indeks bias dari core N1 lebih besar daripada indeks bias cladding N2. Cladding adalah lapisan kedua di atas inti. Itu juga terbuat dari kaca atau plastik transparan tetapi dengan bahan yang berbeda, sehingga indeks bias dari cladding lebih rendah dari inti. Jaket dari
dari fiber optik yang berfungsi untuk melindungi inti dan cladding. Jaket terbuat plastik yang fleksibel dan tahan abrasi. Beberapa jaket memiliki lapisan lain di bawahnya, yaitu 9 disebut buffer. Fungsi buffer dan jaket bersama-sama melindungi fiber optik dari kerusakan lingkungan dan fisik. Jadi, struktur pada fiber optik terdiri dari 3 yang paling utama atau intinya, yaitu core, cladding, dan jaket atau disebut dengan casting. Untuk aplikasi dari fiber optik itu sendiri yaitu ada 4 macam, yaitu di bidang militer, bidang telekomunikasi, bidang kesehatan, dan bidang industri. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.